Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini pertemuan kedua tentang sejarah peminatan. Hari ini kita akan membahas bab kedua ya, tentang sejarah sebagai ilmu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pekan yang lalu kita sudah mempelajari tentang manusia dan sejarah ya. Yang pertama itu kita membahas tentang pengertian sejarah ya. Terus yang kedua tentang peran manusia dan sejarah. Yang ketiga konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Yang keempat perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Yang kelima yaitu keterkaitan sejarah manusia dengan masa kini. Baiklah, untuk bab kedua ini kita akan membahas tentang sejarah sebagai ilmu ya. Nah, ini peta konsepnya ya, sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa, dan seni. Nah, sejarah sebagai ilmu ini ya, yang pertama itu dia juga berupa berbentuk kisah, sebuah peristiwa, dan juga ada unsur seninya. Yang kedua yaitu sejarah sebagai ilmu itu sifatnya ya, membahas sifat ilmu sejarah yang meliputi diakronis dan indiografis. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya yaitu cara berpikir sejarah dengan cara membahas cara berpikir sejarah yang meliputi cara berpikir diakronik dan sinkronik. Baik, sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa, dan seni. Yang pertama yaitu pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan berbeda dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan lahir karena ketidakpuasan terhadap suatu kenyataan dan ingin mengetahui secara mendalam. Nah, ilmu pengetahuan dihasilkan melalui sebuah proses yang sistematis dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Nah, apa bedanya dengan pengetahuan? Ya, perbedaan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan itu bisa sebagai informasi ya, terus juga bisa sebagai pengertian awal seperti itu ya. Nah, seperti contohnya ya, sebagian besar orang mungkin mengetahui Flores adalah sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur, didiami oleh orang-orang yang dengan suku dan adat istiadat yang berbeda-beda, serta pernah diduduki oleh bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang. Nah, seperti kita mengetahui daerah Flores ya. Daerah Flores itu berada di NTT, Nusa Tenggara Timur, dan juga pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. Nah, itulah contoh dari pengetahuan. Pengetahuan itu konsep awal atau pengertian awal tentang sesuatu hal. Ya, misalkan kita mengetahui tentang ponsel seperti itu ya, atau HP. Nah, HP itu ya banyak fungsinya seperti itu ya. Bisa digunakan untuk menelpon, bisa digunakan untuk WhatsApp, sekarang YouTube, Facebook, Twitter, dan sebagainya.
Nah, itu pengetahuan. Tapi kalau ilmu pengetahuan tadi ya, ilmu pengetahuan itu ya lebih mendalam lagi daripada sekedar pengetahuan ya. Lebih mendalam lagi. Jadi cara mengetahuinya itu sangat mendalam. Baik, selanjutnya kaedah-kaedah ya dalam ilmu pengetahuan itu yang pertama yaitu tersusun secara sistematis. Yang kedua, koheren, taat asas atau nyambung seperti itu ya. Terus yang ketiga, valid atau sahih atau akurat gitu ya, sesuai dengan aslinya. Terus juga yang keempat, reliable ya, dapat dipercaya. Yang kelima itu akurat, tepat. Yang keenam objektif. Yang ketujuh mempunyai hukum, mempunyai dalil. Generalisasi, maksudnya generalisasi itu mencakup secara umum ya. Terus juga dapat memprediksi. Nah, itulah bagian dari kaedah-kaedah yang terdapat dalam ilmu pengetahuan. Nah, melalui pengetahuan yang didapat tentang kehidupan masyarakat, tadi ya masyarakat Flores, timbul beberapa pertanyaan ya, seperti misalnya apakah orang Flores itu berasal dari nenek moyang yang sama ya, sama dengan kita. Misalkan kita berasal dari Nusa Tenggara Barat seperti itu ya. Dan juga yang kedua, siapakah nenek moyang orang Flores sesungguhnya? Nah, yang selanjutnya, dari mana mereka berasal? Nah, itulah merupakan contoh bagaimana ilmu pengetahuan itu dihasilkan seperti itu ya. Jadi seperti pertanyaan-pertanyaan tadi itu juga merupakan sebagai ilmu pengetahuan karena dicarinya secara mendalam ya, dikajinya secara mendalam. Tidak hanya Flores berada di NTT saja, tapi apakah nenek moyang orang Flores itu apakah sama dengan kita? Terus juga nenek moyang orang Flores itu berasal dari mana gitu ya? Siapakah nenek moyang orang Flores itu sesungguhnya seperti itu. Nah, itu merupakan ciri dari ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya yang kedua tentang sejarah sebagai ilmu ya. Sejarah memiliki metode ya. Metode pertama yaitu heuristik, yang kedua kritik, yang ketiga interpretasi, dan yang keempat historiografis. Baik, setiap ilmu pengetahuan memiliki seperangkat aturan dan petunjuk yang membantu ketetapan hasilnya. Terdapat syarat menjadi sebuah ilmu, antara lain memiliki metode dan objek penelitian. Sejarah seperti halnya ilmu pengetahuan lainnya memiliki metode dan objek penelitian. Nah, selanjutnya tentang sejarah memiliki objek, hal yang dipikirkan ya. Jadi sejarah sebagai objek itu yang pertama yaitu apa-apa saja hal-hal yang kita pikirkan ya, dan hal-hal yang kita katakan dan hal-hal yang kita rasakan selanjutnya dialami oleh manusia dalam ruang dan waktu. Jadi sejarah memiliki objek penelitian itu dikaji secara bagaimana kita memikirkan sesuatu dan kita ucapkan dengan kata-kata dan kita rasakan, setelah itu kita alami sendiri seperti itu ya. Baik, itu jadi objek kajian sejarah yaitu hal-hal yang kita pikirkan.
yang kita katakan, kita rasakan, dan kita alami dalam ruang dan waktu ya tertentu. Sebenarnya selain sebagai objek, manusia dalam ilmu sejarah bertindak sebagai subjek, yaitu orang yang meneliti peristiwa sejarah. Oleh karena itu, sejarah dikategorikan sebagai ilmu tentang manusia. Nah, jadi sebagai subjek ya, manusia itu sebagai subjek, manusia sebagai subjek itu yaitu seperti orang yang meneliti peristiwa sejarah. Nah, jadi bagaimana suatu sejarah itu meneliti tentang keadaan manusia ya, keadaan manusia di wilayah tertentu dan di waktu tertentu, seperti itu ya. Sehingga sejarah itu ya ilmu tentang mempelajari tentang kehidupan manusia juga, yaitu humaniora ya. Selain itu, sejarah mempunyai metode yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Nah, sebagai ilmu, sejarah termasuk ilmu-ilmu empiris, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu empiria, yang berarti pengalaman. Artinya, sejarah bersandar pada pengalaman manusia yang sebenarnya, baik pengalaman indrawi maupun pengalaman batiniah atau kepercayaan, nilai, norma, etos, pandangan hidup, dan lain-lain. Pengalaman itu direkam dalam dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen tidak tertulis. Jadi secara empiris, secara ilmu pengetahuan, pengalaman. Jadi sejarah itu mengkaji tentang sebuah pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh manusia, ya, pengalaman yang dirasakan oleh manusia secara indrawi atau secara bisa kita lihat dengan panca indera kita ya, secara nyata, secara lahir seperti itu ya, maupun secara batiniah ya, maupun secara zahir seperti itu ya. Baik, selanjutnya ya seperti ini ya, seperti mengkaji tentang kebangsaan kita ya, seperti tokoh nasional ya, peran Soekarno dan Muhammad Hatta dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan RI adalah objek kajian sejarah. Ya, tanggal 17 Agustus 1945 sebagai latar waktu, dan Jakarta tempatnya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 sebagai latar ruang terjadinya peristiwa sejarah. Jadi pelakunya itu sendiri, pelaku sejarah atau tokoh sejarah itu adalah Soekarno Hatta ya. Bentuk peristiwanya itu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terus sebagai latar waktunya itu pada tanggal 17 Agustus 1945 ya, tempatnya di Jakarta, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari ilmu sejarah ya, ilmu sejarah terutama di sejarah kebangsaan Indonesia. Baik, selanjutnya yang ketiga, sejarah sebagai peristiwa ya. Sejarah itu bersifat objektif dan bersifat unik. Nah, secara objektif sejarah itu sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan kita atau yang disebut dengan history realite. Nah, yang selanjutnya yang kedua bersifat unik,
yaitu peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali, ya, tidak terulang lagi, atau Ain Malik, ya. Jadi suatu peristiwa yang itu hanya sekali dan tidak bisa terulang lagi. Nah, sejarah yang dikisahkan itu disebut sebagai histori recite, dan sejarah sebagaimana yang terjadi yaitu histori realite. Nah, peristiwa yang terjadi di masa lampau dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah jika memiliki syarat-syarat tertentu, ya, yaitu memiliki objektif dan juga memiliki suatu hal yang penting, ya. Nah, secara objek, peristiwa masa lalu didukung oleh fakta sejarah yang dapat menunjukkan bahwa suatu peristiwa benar-benar terjadi, bukan peristiwa rekaan atau hasil imajinasi. Jadi sejarah sebagai objek itu berarti bahwa suatu hal itu, ya, suatu kejadian itu benar-benar terjadi, benar-benar ada peninggalannya, seperti itu, ya. Ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Dan yang kedua, sifat yang kedua yaitu tentang suatu hal yang penting, gitu, ya. Peristiwa masa lalu mempunyai arti penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sejarah terhadap kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Fakta-fakta sejarah itu tidak sekedar deretan angka, artefak, atau peristiwa, tetapi lebih daripada itu mengandung pelajaran-pelajaran tertentu bagi kehidupan manusia masa kini dan masa depan. Nah, jadi seperti tadi, ya, halnya tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, ya, pada tanggal 17 Agustus 1945 itu merupakan hal yang penting, ya, yang penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, itu juga merupakan bagian dari sejarah, ya, karena sejarah itu bukan hanya sebagai bentuk tulisan angka, ya, atau berbentuk objek artefak, candi, gitu, ya, atau sebuah kisah tentang peristiwa, tetapi lebih dari hal itu, gitu, ya, lebih dari itu semua. Jadi sejarah itu bisa memiliki arti penting dalam kehidupan kita. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu sejarah sebagai kisah. Nah, hasil penelitian sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau menggunakan metode penelitian sejarah. Nah, itulah yang dinamakan sejarah sebagai kisah, ya. Jadi sejarah sebagai kisah itu merupakan hasil dari pemikiran sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, ya, yang dapat dipertanggungjawabkan tentang hasil penelitiannya itu tersebut, ya. Nah, seperti cerita Raja Erlangga dari kerajaan Kahuripan yang dipercaya sebagai jelmaan Dewa Wisnu. Hasil penafsirannya adalah bahwa masyarakat pada saat itu percaya terhadap kisah tersebut karena adanya konsep dewa, raja-raja, dan jelmaan dewa. Nah, inilah sebagai contoh tentang sejarah, ya, sejarah Raja Erlangga. Nah, karena mungkin ada artefaknya, gitu, ya, karena mungkin ada suatu hal yang penting, ya, suatu hal yang bisa dianggap penting, ada objeknya, ada peninggalannya, ada benda-bendanya, dan sebagainya. Karena mungkin masyarakat dahulu juga pada saat itu sangat mempercayai tentang konsep dewa, raja-raja, dan jelmaan dewa. Baik, selanjutnya
Yang kelima, sejarah sebagai seni ya. Sejarah sebagai seni berkaitan erat dengan cara menyampaikan kisah sejarah dalam bentuk tulisan. Sejarah merupakan intuisi dan imajinasi, melibatkan emosi, serta menggunakan gaya bahasa yang khas, cenderung kaku ya. Imajinasi menjadi penulisan sejarah lebih hidup, menarik, dan bermakna. Nah, selanjutnya yaitu pelopor penggunaan unsur seni dalam sejarah adalah George Macaulay Trevelyan ya. Menurut beliau ya, menurut pendapatnya, penulisan sejarah memerlukan unsur seni agar lebih menarik atau tidak kaku dan tidak membosankan. Sejarawan memerlukan intuisi atau ilham, yaitu pemahaman langsung dan naluri selama masa penelitian berlangsung. Nah, jadi sejarah itu sebenarnya merupakan suatu imajinasi atau intuisi ya, dan juga melibatkan emosi. Nah, sejarah itu gaya bahasanya khas ya, cenderung kaku, cenderung monoton seperti itu ya. Tapi menurut pendapat para sejarawan gitu ya, sejarah itu perlu adanya imajinasi agar sejarah itu lebih hidup ya, lebih menarik dan lebih bermakna dan cenderung tidak kaku ya, luas seperti itu. Nah, sejarawan juga memerlukan intuisi atau ilham ya. Jadi sejarawan itu memiliki pemahaman langsung ya, dan naluri selama masa penelitian yang berlangsung. Jadi sejarawan itu mempunyai nalurinya sendiri ya, selama masa dia melakukan suatu penelitian tentang peristiwa atau suatu hal ya. Baik, selanjutnya tentang sifat ilmu sejarah. Yang pertama yaitu sifat diakronis ya. Ada kesatuan yang integral antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, yaitu melalui hubungan sebab akibat, kausalitas, dan saling mempengaruhi. Jadi sifat ilmu sejarah yang disebut diakronis itu mengkaji tentang suatu hal yang mempunyai kaitannya dari masa lalu, masa sekarang maupun masa depan. Ada sebab akibatnya atau kausalitasnya ya, seperti ya sejarah tentang tadi ya, sejarah tentang kemerdekaan Indonesia, bagaimana perjuangan para pendiri bangsa kita memperjuangkan jiwa raganya, pikirannya, hartanya demi untuk kemerdekaan Indonesia seperti itu ya. Bahkan dulu dikenal senjata kita yaitu bambu runcing. Nah itu ya, walaupun dengan bersenjatakan bambu runcing itu bisa ya mengantarkan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaannya seperti itu. Nah itu ya, jadi masa lalu ya, peristiwa-peristiwa masa lalu yang dikisahkan atau yang diceritakan oleh sejarawan tentang kemerdekaan Indonesia itu bisa kita rasakan untuk masa sekarang dan juga untuk kebaikan dari masa selanjutnya ya, masa depan gitu ya. Ya, kemerdekaan itu diisi dengan hal-hal yang dapat bermanfaat tentunya bagi bangsa Indonesia seperti itu ya. Nah, seperti halnya kita gitu ya. Seperti halnya kita sebagai pelajar atau sebagai orang yang menuntut ilmu. Nah, itu juga merupakan bagian dari mengisi kemerdekaan kita ya, mengisi hal-hal yang baik demi kehidupan bangsa kita untuk lebih baik seperti itu ya. Seperti kita misalkan
memiliki cita-cita sebagai dokter atau sebagai insinyur ya, atau sebagai mungkin sekarang berubah pandangan ya, seperti ya sebagai YouTuber seperti itu ya. Tentunya YouTuber yang bermanfaat bagi orang lain tentunya seperti itu ya, yang bisa mengisi kemerdekaan bangsa kita untuk kemajuan negara kita. Nah, selanjutnya ya, sifat ilmu sejarah yang kedua yaitu biografis, atau sejarah selalu menggambarkan, menceritakan, dan memaparkan sesuatu yang bersifat unik. Nah, seperti tadi ya, seperti peristiwa Kerajaan Airlangga seperti itu ya. Nah, itu merupakan suatu sejarah ya, yang digambarkan ya, yang diceritakan, yang dipaparkan oleh para sejarawan. Nah, itu bersifat unik ya, bersifat menarik orang untuk meneliti atau membaca tentang sejarah Raja Airlangga itu. Nah, seperti kita juga ya, misalkan kita menjadi seorang penulis dan kita menggambarkan atau menceritakan tentang kehidupan kita dari masa ya, mungkin dari masa susah ya, mungkin dari masa kecil sampai masa sukses atau masa dewasa. Nah, itu juga merupakan suatu hal yang unik gitu ya, suatu hal yang menarik untuk diceritakan, digambarkan, dan juga dipaparkan kepada orang lain seperti ya, atau kepada halayak banyak. Baik, itu sifatnya. Dan selanjutnya cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Ya. Yang pertama, berpikir diakronik. Ya, diakronik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu diakronik, yang artinya dia melintas atau melampaui, chronicus ya, atau waktu. Nah, yang selanjutnya, berpikir diakronik itu mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati suatu peristiwa sejarah. Nah, jadi bagaimana pola berpikir diakronik ini menuntut kita atau menunjukkan kita kepada ya peristiwa sejarah, atau dalam melakukan penelitian sejarah atau mengkaji tentang suatu sejarah itu agar lebih teliti ya, agar lebih mendalam untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang peristiwa tersebut. Baik, selanjutnya ya, cara berpikir selanjutnya yaitu berpikir sinkronik ya. Sinkronik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu sin, atau artinya dengan, dan kronos, waktu ya. Nah, cara berpikir sinkronik yaitu kajian yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang luas dari sebuah peristiwa, tetapi dengan waktu yang terbatas. Jadi cara berpikir sinkronik ini bagaimana kita meneliti atau melihat suatu peristiwa itu pada suatu gejala-gejala atau suatu peristiwa-peristiwa, hal-hal dalam sejarah tersebut dalam waktu yang terbatas gitu ya, dalam waktu yang singkat seperti itu. Nah, seperti halnya kita memandang tentang ya perbedaan antara ilmu sejarah dan ilmu politik ya. Penulisan ilmu sosial ya melebar pada ruang atau sinkronik ya. Jadi ilmu
sosial ya, sejarah itu sendiri, yaitu menulis ilmu mengkaji secara melebar dalam ruang. Selanjutnya, penulisan sejarah memanjang dalam waktu diakronik. Nah, karya ilmu sejarah dan karya ilmu sosial. Jadi ilmu sosial itu lebih ke sinkronik dan ilmu sejarah itu lebih ke diakronik. Ya. Yang diakronik tadi itu kita meneliti secara mendalam, sedangkan sinkronik itu kita meneliti tentang suatu gejala-gejala yang ada di suatu peristiwa itu dengan waktu yang sangat terbatas. Baik, selanjutnya cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah, ya, seperti sejarah pada tanggal 6 Agustus 1945 ya, merupakan sejarah yang berpengaruh juga dengan bangsa Indonesia ya, karena kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu ya, dibom oleh tentara-tentara sekutu Amerika untuk menghancurkan kekuatan tentunya kekuatan Jepang seperti itu ya, karena pada saat itu juga Jepang ingin menguasai dunia ya, cita-citanya untuk menguasai dunia. Nah, jadi dari kronologi peristiwa Hiroshima itu dibom, maka Indonesia mengambil andil gitu ya, mengambil kesempatan pada saat itu untuk segera melakukan deklarasi kemerdekaan atau proklamasi itu sendiri. Jadi pada tanggal 6 Agustus dibom kota Hiroshima, tanggal 9 Agustusnya ya dibom lagi kota Nagasaki ya, sehingga Jepang pada saat itu ya mengakui kelemahannya atau kekalahannya pada sekutu, pada tentara Amerika ya, pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, pada tanggal 16 Agustusnya ya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok gitu ya. Jadilah peristiwa bagaimana detik-detik atau persiapan untuk proklamasi ya, yang peristiwanya Soekarno dan Hatta itu diculik untuk segera ya didesak untuk segera melakukan proklamasi atau mengumumkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, sehingga diumumkanlah pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, inilah bagaimana kita berpikir ya secara kronologis. Jadi dari kronologis di bomnya kota Hiroshima dan Nagasaki sehingga Jepang menyerah kepada tentara sekutu, dan akhirnya Indonesia mengambil kesempatan pada saat itu ya, pada saat itu Indonesia di bawah jajahan Jepang mengambil kesempatan karena Jepang dianggap sudah lemah ya, sudah tidak berdaya lagi, sehingga kita mengumumkan kemerdekaan kita ya, untuk pengakuan sebagai negara. Baik. Nah, ini seperti halnya sejarah tentang periodisasi sejarah Indonesia ya. Masa prasejarah dimulai ketika manusia purba bermigrasi ke Nusantara sampai ketika Nusantara mulai mengenal tulisan kira-kira pada tahun 400 Masehi ya. Terus juga masa Hindu-Buddha ya, ada masa Hindu-Buddha, masa Islam, masa kolonialisme atau masa penjajahan, selanjutnya masa pendudukan Jepang sampai ke masa reformasi sekarang gitu ya. Nah,
itu merupakan periodisasi atau periode-periode waktu-waktu tentang sejarah peristiwa sejarah yang ada di negara kita. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita yang kedua, ya, pertemuan kita kali ini. Silakan saja nanti kalau ada pertanyaan langsung saja di kolom komentar materi, ya, di kolom komentar materi. Nah, untuk hari ini, pertemuan ini belum ada tugas. Mungkin di pertemuan ketiga nanti kita akan ada tugas seperti itu, ya. Mungkin sekian saja pertemuan kita pada sore hari ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.